satu penutupan pendaftaran SBMPTN 2022. Ada apa aja sih yang mesti kita perhatiin? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Media Channel. Udah H-1 penutupan pendaftaran SBMPTN nih. Gimana, kalian udah pada daftar belum? Kalau yang belum daftar, buruan ya, karena takutnya nih websitenya error lagi, terus nanti kalian ketinggalan untuk daftar ya. Jadi usahakan ya, nih udah H-1, kalian udah beres semua masalah administrasinya, udah fix mau ambil jurusan apa, terus nanti pilih pusat UTBK-nya di mana, dan melakukan pembayaran segala macemnya. Karena ini ya kalau misalkan nanti kalian nggak daftar gitu ya, nggak simpan permanen atau nggak finalisasi, berarti nanti nggak bisa ikutan UTBK-nya dong. Dan ini udah dipastikan nggak ada perpanjangan sepertinya ya kalau dari LTMPT. Kalau kalian cek di IG-nya gitu ya, di LTMPT official, mereka sudah menyatakan kalau penutupan pendaftaran SBMPTN itu tetap di tanggal 15 April 2022 jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ngomongin tentang pendaftaran yang sebentar lagi bakal ditutup, ada beberapa hal yang kayaknya teman-teman perlu tahu gitu ya ketika mau daftar di H-1 penutupan ini gitu. Yang pertama nih yang perlu kalian perhatiin adalah tentang pusat UTBK. Karena udah menuju ke penutupan, jadi kemungkinan besar banyak pusat UTBK yang udah hampir full kuotanya, atau bahkan ada yang udah full juga gitu ya kuotanya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti daftar terus pas milih pusat UTBK-nya ternyata kok nggak ada sih pusat UTBK di dekat rumah gitu ya, anggaplah kita ambilnya UI ini, karena kan UI ini udah full gitu ya kuotanya. Kalian misalkan di Jakarta atau di Depok gitu ya, terus pilih yang deket, itu kan berarti kan ke UI kan. Terus pas kalian cek ternyata di pusat UTBK itu nggak ada UI. Nah, berarti otomatis UI itu kuotanya udah full banget, udah nggak bisa kalian daftar lagi ke situ untuk UTBK. Jadi kalian harus pilih pusat UTBK yang lain. Nah, ini juga emang jadi salah satu permasalahan ya teman-teman ya. Enggak semua PTN bakal membuka kuota tambahan, tapi kalau misalkan itu jadi kebijakan PTN tersebut, ya bisa aja gitu ditambah gitu ya kuotanya. Cuma kan kita nggak tahu pasti kan apakah kuotanya itu bakal ditambah atau enggak. Jadi kalau misalnya pas kalian milih pusat UTBK terus nama univnya itu udah nggak ada, ya saran kakak sih coba pilih pusat UTBK lain yang sekiranya masih bisa lah untuk dijangkau dari tempat tinggal kalian gitu ya. Terus kalau misalkan aku nggak pilih pusat UTBK deket rumah yang awal itu, emang nggak apa-apa, nggak ngaruh ke kelolosan dan lain sebagainya? Enggak ya teman-teman ya, sekali lagi kalau pusat UTBK itu nggak ada pengaruhnya untuk kelolosan kalian di SBMPTN. Kita juga udah pernah bahas di video sebelumnya tentang pengaruh pusat UTBK dan SBMPTN itu ternyata emang nggak ada. Jadi itu bener-bener pure buat tempat kalian ujian aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada yang deket rumah, ya boleh agak jauh sedikit gitu ya, tapi yang nggak memberatkan kalian gitu. Atau misalnya kak aku sebenarnya rumahnya di kota A tapi sekarang aku lagi di kota B, boleh nggak aku ujiannya itu di kota B? Ya boleh gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja kalau pusat UTBK. Dan kalau emang udah nggak ada nama univnya alias udah full kuotanya, nggak apa-apa, coba kalian cari alternatif yang lain. Oke? Nah, terus kemarin ada juga nih yang nanya, kak aku udah finalisasi, udah pilih pusat UTBK dan lain segala macamnya, terus udah bayar juga, terus ternyata aku baru ngeh gitu kalau pusat UTBK-nya itu terlalu jauh dari rumah. Aku pengen ganti pusat UTBK-nya, bisa atau enggak? Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalian udah bayar. Kalau mau ganti pusat UTBK bisa, tapi jangan dulu bayar. Jadi pas kalian udah finalisasi tuh ya, kan nanti ada slip pembayaran kan. Nah, kalian tunggu dulu sampai waktunya hangus, baru nanti dia bakal balik lagi ke menu pilih pusat UTBK. Nah, baru bisa kalian ganti tuh pusat UTBK-nya ya. Jadi kalau udah bayar nggak bisa. Oke? Nah, jadi itu seputar pusat UTBK ya teman-teman ya. Di penutupan pendaftaran ini teman-teman juga harus tahu gitu kira-kira pusat UTBK-nya udah full atau belum. Oke, nah terus yang terakhir teman-teman ya, ini penting juga hal yang kedua ini, karena kalau misalkan nanti teman-teman kelewatan bisa jadi nggak terdaftar sebagai peserta di SBMPTN.
Yang kedua ini tentang biodata dan juga isian singkat tentang pilihan jurusan kalian, portofolio dan lain sebagainya. Ini usahakan ya buat teman-teman yang belum selesai segera diselesaikan karena butuh waktu lumayan lama nih untuk mengakses websitenya. Sekarang tuh kan banyak banget yang lagi masuk ke websitenya ya, jadi servernya itu emang agak down. Dan kalau misalkan kalian benar-benar mepet gitu ya, ditunggu nanti gitu sampai beberapa jam sebelum ditutup, itu nanti takutnya nggak bisa dibuka websitenya ya. Jadi usahakan dari sekarang tuh udah dicicil ya. Misalnya nih, Kak aku tuh butuh portofolio, nah portofolionya ini belum selesai. Ya udah, yang lainnya kalian isi dulu, tapi bagian portofolionya kalian skip dulu gitu ya. Dan untuk portofolio ini ya buat teman-teman yang ada portofolio, kalian harus tahu kalau portofolio itu diuploadnya lama banget. Ya bener-bener lama, meskipun ukuran filenya itu kecil tapi butuh waktu yang lumayan lama, apalagi kalau sinyal kaliannya nggak kuat. Jadi kalau yang mau upload portofolio itu usahakan sebenarnya H-1 tuh udah paling mentok sih. Jangan sampai kalian itu beberapa jam sebelum ditutup baru ngupload. Ya itu fatal banget, soalnya itu banyak banget yang akhirnya gagal untuk upload portofolionya. Terus masalah di biodata juga buat teman-teman yang misalnya mau daftar KIP kuliah. Nah KIP kuliah ini kan harus ada sinkronisasi dulu ya teman-teman ya. Biasanya sih sebenarnya 1 hari ya paling cepat, atau bisa sampai 2-5 hari sebenarnya ya, supaya bisa nomor KIP kalian itu terdaftar di SBMPTN. Jadi kalian nggak perlu bayar untuk pendaftaran SBMPTN-nya gitu kan. Nah ini juga butuh waktu nih buat teman-teman yang KIP ya. Jadi kalau misalnya kira-kira nggak keburu waktunya, ya udah deh kalian finalisasi dulu aja, nanti kalian bayar dulu, terus nanti kalian baru daftar KIP-nya. Itu kayak gitu bisa, cuman ya kalian tetap bayar jatuhnya, dan uang pendaftaran itu nggak bisa dibalikin lagi kalau kalian udah terdaftar KIP gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang daftar KIP harus diperhatikan juga ya waktunya. Jadi itu ya teman-teman ya, beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan sebelum kalian itu finalisasi di pendaftaran SBMPTN 2022. Dan sebelum ini ditutup, jangan sampai ada yang kelewat step-stepnya lagi, dan segera melakukan pembayaran supaya kalian bisa dapat kartu ujian atau kartu peserta SBMPTN-nya. Dan itu sudah menjadi langkah terakhir. Kalau kalian udah punya kartu peserta, itu berarti kalian tinggal ikut UTBK di hari H-nya. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan untuk deadline penutupan SBMPTN ya. See you in the next video and bye!